Anda akan menyimak Klinik 945 yang dipersembahkan oleh Aredio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Sudah terdengar dengan bumpernya bahwa hari ini Mika sudah kedatangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Selamat siang Bapak Wawan ya. Selamat siang. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Apa perlu ngebaso dulu kita? Cukup udah makan. Cukup ya. Iya. Khawatirnya salah tring ya. Hari ini nih Pak, hari ini gimana kegiatannya? Hari ini banget kegiatannya. Alhamdulillah tadi baru beres kegiatan pertemuan di aula, kemudian untuk perencanaan BLUD Puskesmas tadi alhamdulillah sudah beres sekitar jam 11 jam 12 tadi. Wah, intinya hari ini sangat sibuk ya. Ya begitulah kira-kira. Nah, kalau misalkan dari keseharian, apakah kesibukan Bapak tuh sama aja nggak sih? Ya, tiap hari hampir seperti itu karena kebetulan di bidang kami juga sedang melakukan vaksinasi juga kan ya, jadi ada sentra vaksin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk pelayanan vaksinasi COVID-19. Oh gitu, memang hari ini lagi difokuskan untuk kegiatan vaksinasi ya. Iya. Oke, nah kalau misalkan berbicara soal tugas gitu ya Bapak hari ini, Bapak ini kan apa sih singkatannya tuh PTM. PTM ya. Iya betul. Ini apa sih Pak? Ini Bapaknya tugas tuh ngapain gitu ya di Dinas Kesehatan? Oh iya baik. Jadi akhir-akhir ini ada PTM juga ya, seperti pembelajaran tatap muka gitu. Padahal ini bukan. Iya benar. Bukan PTM, pembelajaran tatap muka, tapi PTM itu penyakit tidak menular. Kebetulan di bidang P2P itu ada salah satu seksi. Seksi pengendalian penyakit tidak menular. Sebetulnya di P2P ini ada 3 seksi ya. Yang pertama seksi Survim, itu yang menangani vaksinasi COVID dan surveillance. Kemudian ada juga seksi penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Dan yang ketiga yang saya pegang itu yaitu seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi memang ini antara yang menular dan tidak menular aja dipisahkan ya Pak ya? Wah, karena mungkin saking urgensinya sangat ini ya, diperlukan sekali gitu. Betul. Nah, kalau misalkan berbicara juga soal, tadi kan ada yang di bidang penyakit tidak menular dan juga penyakit menular. Betul. Kalau misalkan dari segi kinerja atau kerja nih Pak, apa sih yang membedakan gitu? Jadi ada beberapa hal yang membedakan garapan saja mungkin ya. Walaupun kami satu tim, tapi kami menggarap masing-masing. Jadi kalau untuk penyakit menular ini di dalamnya mungkin pemberantasan penyakit TB gitu kan, kemudian hepatitis, HIV gitu. Nah kalau untuk penyakit tidak menular ini garapannya itu yang memang yang tidak menular. Kebetulan sekitar tahun 90-an ke sana ini kayaknya untuk program penyakit tidak menular tidak begitu diperhatikan karena mungkin kalau dulu itu yang namanya angka kematian biasanya banyak yang diakibatkan oleh penyakit menular gitu. Jadi masyarakat itu banyak yang meninggal oleh penyakit menular. Tapi sekitar tahun 90-an itu ternyata penyakit yang tidak menular malah menjadi pembunuh atau angkanya lebih tinggi daripada yang penyakit yang menular. Karena mungkin tadi fokusnya sudah yang menular ya Pak ya. Jadi yang tidak menular itu seolah-olah kayak aduh lupa nih gitu karena perhatiannya mungkin ya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari penyakit tidak menular nih Pak. Boleh tahu nggak sih Bapak berapa lama sih di Dinas Kesehatan? Saya di Dinas Kesehatan kurang lebih 4 atau 5 tahun ya. Sebelumnya saya di seksi rujukan yang di bawah bidang Yankes.
Kemudian di PTM ini sekitar hampir 2 tahunan lah. Oh gitu. Berarti cukup baru untuk membidangi ini ya. Cukup baru. Tapi Pak, boleh dikasih tahu nggak sih apa aja sih dari segi penyakitnya mungkin ya yang memang ditangani oleh penyakit tidak menular ini gitu? Oh iya, penyakit yang tidak menular seperti saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan penyakit yang memang akhir-akhir ini banyak menimbulkan kematian di Indonesia. Contohnya saja yang ingin saya sampaikan, jantung koroner itu. Jadi penyakit jantung koroner ini diakibatkan oleh biasanya kebiasaan merokok. Pola hidup ya? Iya, kebiasaan merokok yang kebanyakan menimbulkan jantung koroner. Itu sekitar 36,9%. Wah, tinggi banget ya? Iya, tinggi banget. Jadi ini asap rokok ini tanpa terasa menimbulkan penyakit ya, terutama jantung ya, jantung koroner. Kemudian selanjutnya stroke. Stroke. Ini juga masuk ke penanganan penyakit tidak menular. Angkanya 9,7% itu. Kemudian yang selanjutnya diabetes mellitus atau di masyarakat lebih disebut penyakit gula gitu ya, penyakit gula. Ini juga angkanya 9,3%. Oh, hampir mirip lah ya dengan stroke gitu. Kemudian TBC ini menular, tapi memang kadang-kadang menjadi angka kematian yang tinggi juga 5,9%. Kemudian PPOK ini 2,9%. Kalau PPOK itu apa Pak? Penyakit obstruktif kronik. Gitu. Jadi hampir sama dengan ini di bagian pernapasan juga. Oh gitu, penyakit itu paru-paru ya? Pernapasan obstruktif kronik. Gitu. Ya, di Jadi paru-paru, di pernapasan ini. Jadi memang ini penyakit-penyakit yang memang sifatnya jangkanya lama ya Pak, dan diam-diam lagi. Betul. Biasanya Kayak asma juga kan. Itu asma itu sebetulnya dia tidak menular, tapi dia semacam alergi dingin dan lain sebagainya gitu, alergi debu dan lain sebagainya. Ini masuknya ke sini karena itu juga bukan penyakit menular ya. Itu angkanya tadi 2,9%. Gitu. Oh, itu alergi dingin sama alergi debu itu masuknya ke PPOK Pak? PPOK. Waduh, bisa. saya gitu lagi. Iya, mungkin bisa masuk ke sana. Aduh, iya gitu, tiap dingin nih ini di sini pasti bersin-bersin gitu Pak. Iya, itu salah satu. Tenang Cetari, tidak menular. Tidak menular ya Pak ya? Enggak, kalau asma emang enggak menular. Cuman mungkin kalau tidak ditangani ya, ini bisa berakibat fatal gitu. Wah, ini apa ya? Seperti sesuatu hal yang kayak sederhana ya. Padahal memang memiliki apa ya, kayak semacam pengaruh yang luar biasa gitu lah. Nah, kalau misalkan dari segi ini kan tadi persentase secara keseluruhan di Indonesia lah Pak ya. Kalau di Purwakarta sendiri yang paling banyak itu apa sih Pak yang ditangani gitu? Kalau di Purwakarta ini yang biasa saya tangani ya, yang kaitannya dengan jantung koroner ada hubungannya. Sebelum kita masuk ke stroke atau ke jantung koroner, biasanya diawali dengan hipertensi atau darah tinggi. Biasanya itu, kemudian kebiasaan merokok itu yang biasa di masyarakat banyak ditemui. Itu salah satunya yaitu dari darah tinggi atau hipertensi yang biasa menyebabkan dua tadi, yaitu stroke dan jantung koroner. Awalnya dari situ gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ditangani dari si hipertensinya dulu ya Pak? Iya, dari situ. Gitu. Jadi kirain hipertensi itu tidak akan separah itu loh Pak. Ternyata memang dia bisa memberikan efek luar biasa loh. Betul. Dan memang hari ini lebih banyak ditemui dari situ ya Pak ya. Betul. Dari hipertensi tadi. Nah, hari ini mungkin all family yang juga punya riwayat hipertensi mungkin bisa dibenahi dari hipertensinya terlebih dahulu ya Pak ya. Gitu. Yang hari ini juga lagi dengerin pastinya di rumah all family, atau mungkin juga lagi nonton siaran kita secara online, Bapak boleh dadah-dadah nih. Kita lagi siaran live kita di Facebook dan juga di web ya all family. Yang hari ini mau bertanya-tanya juga boleh banget pastinya. Ini masih berkaitan dengan penyakit tidak menular nih. Ini kalau misalkan kita di Purwakarta
nih, pengen tahu kemana sih kalau misalkan kita pengen mencari tahu kita itu terkena penyakit menular atau tidak sih, di dinas kesehatan itu tersedia nggak sih Pak? Boleh. Yang pertama sebetulnya ada sarana ya untuk Ada sarana. mendeteksi itu. Baik yang disediakan pemerintah maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Jadi yang bisa dikunjungi untuk yang di pemerintah silahkan mungkin bisa mengunjungi puskesmas atau klinik terdekat gitu ya. Jadi di situ bisa kita mendapatkan pelayanan, contohnya untuk pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian untuk mendeteksi apakah kita ada kelainan di kolesterol, asam urat atau gula darah. Karena awal-awalnya itu dari sana kita dapat mendeteksi. Selain hipertensi, juga kita dapat memeriksakan diri ya ke klinik maupun ke sarana pelayanan kesehatan, puskesmas. Kemudian sarana yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Bapak punten boleh ditepak aja Namanya Posbindu PTM gitu ya. Posbindu PTM. Posbindu PTM. Gitu. Kalau di desa-desa itu sudah pada tahu ibu-ibu, kemudian bapak-bapak di pengajian dan lain sebagainya, itu ada yang namanya Posbindu PTM. Kalau dulu lebih ke Posbindu lansia gitu ya. Padahal itu di dalamnya hampir sama aja, pos pembinaan terpadu. Jadi kegiatannya itu seperti kegiatan posyandu gitu. Cuman untuk dede-dede ya? Bukan, gitu. iya. Oke, itu Posbindu PTM ya. Posbindu PTM. Ini bisa ditemukan di desa. Di desa-desa. Jadi kalau Posbindu PTM ini masuknya ke UKBM. UKBM itu upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, ketika nanti di Posbindu ini ada yang perlu dirujuk karena mungkin dari hasil pemeriksaan tensinya tinggi dan lain sebagainya, bisa kita merujuk ke puskesmas atau ke klinik, atau kalau misalnya ada kegawat daruratan bisa langsung ke rumah sakit. Gitu. Kalau biasanya Posbindu itu sendiri diadakan per kapan sih Pak? Misalkan per minggu kah atau per bulan kah? Per bulan. Oh, per bulan. Biasanya dilakukan per bulan, kayak posyandu gitu. Jadi dilakukannya per bulan. Jadi kegiatannya memang awal-awalnya itu dari kegiatan masyarakat, mereka berkumpul dulu dan lain sebagainya. Biasanya di sana juga ada aparat desa dan lain sebagainya yang memfasilitasi itu. Kemudian dari puskesmas ada yang memfasilitasi ke sana, baik dokternya, kemudian bidan desa, perawat dan lain sebagainya untuk membantu pelayanan di Posbindu. Iya. Jadi memang sudah ada petugas yang memang khusus untuk bertugas di sana ya? Betul, ya, ada petugasnya. Oke. Kalau misalkan persyaratan untuk mengikuti Posbindu nih Pak, ada nggak sih persyaratan khusus gitu? Tidak ada sih persyaratan, silakan aja untuk Posbindu. Kalau misalkan di antara masyarakat ada yang menginginkan ke Posbindu, cuma mungkin di Posbindu ini ada usia tertentu yang bisa dilayani, yaitu usia sekitar 15 sampai 59 tahun sasarannya. Kalau posyandu kan dari bayi ya, kemudian ditimbang dan lain sebagainya. Betul. Kalau Posbindu itu ada khusus, yaitu sekitar 15 sampai 59 tahun. Tapi yang di atas 59 tahun, apabila ada di Posbindu, kita layani aja sama dengan kayak yang lain, seperti yang di atas 59, Posbindu lansia juga kita layani bareng-bareng. Gitu. Kasihan kalau disuruh pulang lagi ya Pak, udah datang. Iya. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak tidak lah ya Pak ya? Ya, untuk sementara itu kan ada di posyandu, untuk imunisasinya sudah di cover oleh posyandu. Kemudian untuk vitamin A dan lain sebagainya, usianya sudah di cover di posyandu kalau untuk balitanya gitu. Iya.
Iya, jadi memang 15 sampai 59 tahun lah ya. Betul. Yang memang ini menjadi sasaran utama sebetulnya gitu ya Pak. Betul. Tapi kalau misalkan boleh dikasih tahu, ini gratis apa enggak sih Pak Posbindu nih? Gratis. Gratis. Wah, ya. gratis. Apakah ini hanya ada di Purwakarta atau juga seluruh Indonesia nih Pak? Sebetulnya ini program dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan dimanapun ada di seluruh Indonesia, termasuk di Purwakarta. Cuma mungkin kapasitasnya kita tidak mungkin ada di antaranya. Dalam pemeriksaan itu ada kekurangan bahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita rencanakan dalam 1 tahun ini kita perlu bahan habis pakai berapa untuk pemeriksaan kolesterolnya. Nanti di sana di puskesmas menganggarkan stik itu untuk 1 tahun sekian gitu. Ada yang dari puskesmas. Kemudian karena ini UKBM, kalau dari puskesmas itu hanya stimulan saja. Nah sebetulnya yang harus melakukan pengadaan itu bisa dari APBD desa gitu. APBD desa dia menganggarkan juga untuk pelaksanaan deteksinya. Karena kan tadi Posbindu ini sifatnya UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi mereka bisa melakukan secara mandiri pengadaan itu. Kemudian kita bantu untuk teknisnya gitu. Tapi di samping itu untuk desa-desa yang memang belum ada kita drop gitu untuk alat-alatnya. Gitu. Jadi memang tidak mengharuskan desa itu turun tangan ya Pak, karena memang Posbindunya sudah terbentuk gitu ya. Betul, karena sudah ada dari program Kementerian Kesehatan. Tapi mungkin kalau misalkan pengen pelayanannya lebih maksimal, nanti bisa dikeluarkan dari desa ya. Untuk membantu desa. Nanti berafiliasi berarti gitu ya. Betul. Wah, berarti pelayanannya semakin mantul kalau kayak gitu nih. Sekarang udah banyak Pak desa-desa yang melakukan seperti itu? Sebetulnya untuk 192 desa ya yang di Kabupaten Purwakarta semua sudah melakukan itu, sudah melakukan kegiatan deteksi dini. Kegiatannya deteksi dini. Cuma di masa pandemi ini mungkin ada beberapa desa yang melakukan penjarangan gitu. Karena harus menggunakan protokol kesehatan. Kalau biasa kan kita melakukan sebelum pandemi brok gitu ya, satu desa atau satu RW dalam satu tempat. Karena sekarang sebelum ini ya masa pandemi, jadi sementara mungkin dibatasi orang yang datangnya. Kemudian kita harus juga menjaga protokol kesehatannya seperti itu. Gitu. Jadi memang menyesuaikan lah. Menyesuaikan, ya. Wah, luar biasa. Nah, ini baru Posbindu Family ini yang berkaitan dengan pelayanan lah ya. Mungkin Family juga yang mau tahu selain Posbindu yang tadi ada di desa, apalagi sih yang memang bisa membuat kita tuh jadi lebih ngeh lagi, pengen memeriksakan kesehatan gitu kan di daerahnya masing-masing gitu. Nah, Family juga jangan kemana-mana karena mereka masih bakal tetap nemenin Family bareng Bapak Wawan Ikhwan ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Jangan kemana-mana, masih di Klinik 945. Anda akan menyimak Klinik 945 yang dipersembahkan oleh Radio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Masih di Klinik 945 pastinya Family, dan kita masih membahas seputar penyakit tidak menular Family ya. Ini pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau P2PTM ya, terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, tadi kita sudah membahas perihal Posbindu ya Pak. Betul. Dan tadi Posbindu itu ada di desa. Betul. Nah, kalau misalnya boleh tahu, ada juga nggak sih di tempat lain Posbindu itu? Oh iya, ada. Posbindu khusus namanya ya. Posbindu khusus itu biasa kita melakukannya di dinas-dinas instansi. Kemudian di sekolah. Ada juga. Ada di sekolah. Kemudian di perusahaan. Yang diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan deteksi di dinas instansi itu kita bisa lebih mendeteksi untuk misalkan contohnya di dinas tenaga kerja misalkan gitu, atau dinas pendidikan.
Kami kemarin sudah melakukan deteksi dini di 9 OPD, Dinas Pendidikan, kemudian BKD, kemudian dinas-dinas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Itu kita melakukan kegiatan di sana yang pada tahun kemarin kemarin kurang lebih 9 OPD. Dan untuk tahun ini saya mempersiapkan kurang lebih 20 OPD lebih gitu ya. Lebih banyak ya, 2 kali lipat. Untuk dilakukan pemeriksaan. Ya mudah-mudahan aja bisa kita lakukan pada saat nanti trimester ketiga dan keempat. Berarti kemudian akhir untuk yang tahunan betul. Kemudian untuk di sekolah juga sama gitu ya. Kita sebetulnya hanya melakukan stimulan gitu ya. Yang seharusnya yang melakukan deteksi ini itu dinasnya masing-masing gitu ya. Untuk agar bisa mendeteksi kesehatan daripada karyawannya gitu, sehingga ketika punya hipertensi bisa terdeteksi. Kemudian misalkan kalau kolesterolnya tinggi, mereka bisa mendeteksi awal penyakitnya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, itu bahwa penyakit yang tidak menular ini mempunyai risiko yang lebih tinggi ternyata. Pembiayaan yang lebih tinggi. Contohnya saja dari pembiayaan terbesar ya untuk jantung itu sampai 10,5 triliun. Untuk kita melakukan pembiayaan kesehatan untuk jantung aja 10,5 triliun, berarti besar sekali ini. Dan ini terbesar, Pak? Ya, yang terbesar ini untuk penyakit jantung ini. Dalam setahun berarti? Dalam setahun. Kemudian untuk kankernya itu 3,4 triliun. Untuk stroke-nya 2,3 triliun. Kemudian untuk penyakit ginjalnya 2,3 triliun dan thalassemia 490 miliar. Nah, dengan kenyataan seperti ini berarti kita tidak bisa diam ya. Berarti harus melakukan intervensi agar sampai terjadi jantung koroner, kemudian stroke, DM dan lain sebagainya. Tidak ada jalan lain, berarti kita harus melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini ini yang tadi saya sampaikan bisa di desa, juga bisa di institusi, bisa di sekolah, bisa di perusahaan dan lain-lain. Seperti itu. Gitu. Nah, tadi kan Posbindu ya, Pak. Biasanya deteksi dini itu terkait apa saja sih, Pak? Atau yang dilakukan selama Posbindu itu ngapain aja, Pak? Oh iya. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi itu seperti posyandu ya. Di sana tuh ada pendaftaran, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada edukasi. Intinya seperti itu. Jadi di sana setelah pendaftaran kita masuk ke tempat pemeriksaan, seperti posyandu seperti itu ya. Kemudian yang dilakukan di Posbindu mungkin ada berbeda dengan posyandu. Kalau di Posbindu itu kita mendeteksi yang tadi, yang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang tadi. Kita bisa mendeteksi dengan cara memeriksa darahnya gitu. Itu pasti lebih pertama ya, Pak? Iya. Memeriksa tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya tinggi, nah berarti ada apa nih dengan orang tersebut gitu ya. Karena mau tidak mau ketika sudah terdeteksi hipertensinya, otomatis kemungkinan apalagi kalau kolesterolnya tinggi, ini mungkin arahnya ke stroke dan lain sebagainya. Dikhawatirkan ya, Pak ya? Betul. Kemudian untuk yang selanjutnya yang biasa kita lakukan di Posbindu itu pengukuran tinggi badan. Nah, tinggi badan dengan berat badan ini bisa menunjukkan status gizi seseorang. Jadi status gizi seseorang itu bisa kita deteksi dengan cara tinggi badan, kemudian berat badan ideal, gemuk atau seperti apa gitu kan. Khawatirnya obesitas kan. Kalau misalkan tinggi badan sama berat badannya tidak sesuai, kemungkinan masuk ke obesitas, maka rawan terhadap penyakit yang tadi, jantung betul. Iya, kemudian stroke dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan pemeriksaan yang pertama itu tensinya tinggi gitu kan.
Kemudian yang selanjutnya lingkar perut. Nah, lingkar perut ini juga sama. Lingkar perut itu menunjukkan bahwa seseorang itu bisa dideteksi status gizinya pula, gitu ya. Gitu. Kelebihan atau kekurangan. Kalau misalkan ya bapak-bapak maupun ibu-ibu yang punya perutnya gede, gitu ya, biasanya itu sudah kita dapat deteksi, wah ini nih pasti tensinya tinggi, walaupun tidak semuanya ya. Kemudian kolesterolnya pasti tinggi, kemudian kesananya, wah ini pasti ada penyakit jantung, gitu kan. Gitu. Makanya kalau misalkan kita datang ke sarana pelayanan atau datang paling tidak ke Posbindu PTM, kita melakukan deteksi di sana sudah bisa ketahuan dari awal juga. Walaupun mungkin si bapak atau ibu tersebut tidak merasakan bahwa dia punya penyakit gitu, tapi dengan datang ke Posbindu, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, DM-nya tinggi, itu kan bisa dideteksi secara awal, tidak sampai menjadi jatuh ke stroke misalkan. Karena kalau udah stroke kan udah lain cerita ya. Betul. Karena Gitu. mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul, itu intinya untuk PTM. Terus apalagi Pak, selain lingkar perut kita diperiksa apa tuh? Oh iya, tadi seperti yang saya katakan tadi, selain yang itu yaitu pemeriksaan kolesterol. Di sana tuh ada alatnya berarti? Alat ya, ada alatnya. Pemeriksaan kolesterol, kemudian pemeriksaan asam urat dan pemeriksaan gula darah. Jadi ini biasanya paket yang 3 ini. Jadi lebih ke mana gitu ya? Kalau misalkan yang punya kolesterolnya tinggi, biasanya itu kan konsentrasi lemak jahatnya ya, kan kolesterol itu tinggi berarti lebih ke jantung misalkan. Jadi bagaimana caranya? Makanya nanti di meja yang berikutnya, di meja edukasi, hasil pemeriksaan itu kita beritahukan ke pengunjung itu, bapak ini kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, berarti tidak boleh makan yang lemak-lemak. Langsung diedukasi Dan kemudian bapak harus makan banyak sayur dan buah seperti itu. Kalau misalkan memang kolesterolnya tinggi, kemudian kalau misalkan memang darahnya yang gula darahnya yang tinggi, ya berarti kita harus edukasi bapak tidak boleh makan gula, gitu kan, makan yang manis-manis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sana kan ada yang saya katakan tadi, ada edukasi. Betul. Nah, edukasi ini biasanya kita berikan di meja terakhir ke pengunjung untuk Posbindu. Itu hasil dari pemeriksaan yang tadi, tinggi badan, berat badan, kolesterol dan lain sebagainya. Hasil itu baru kita sampaikan gitu ya. Rekomendasinya ini gitu, seperti yang saya katakan tadi gitu. Disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang memang diperiksa ya tadi. Betul ya. Gitu. Wah, nah kalau misalnya berkaitan dengan tadi kegiatan Posbindu Family lagi Pak, ini ada nggak sih kegiatan lain gitu? Ya. Ini memang dari program dari Kementerian Kesehatan sendiri ya. Ada yang memang sudah di klinik-klinik juga sudah disebarkan. Itu yang dikatakan slogan cerdik gitu ya. Cerdik itu pintar ya. Iya, cerdik itu pintar. Tapi di sini cerdik itu singkatan ya. Singkatan. Yang pertama C-nya itu ya. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Panjang ya. Cek kesehatan secara rutin. Jadi di sini diharapkan terutama untuk yang punya penyakit ya, yang punya penyakit itu dicek setiap bulan. Contohnya yang tensinya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, paling tidak 1 bulan sekali itu harus dicek. Gitu. Siapa tahu di akhir bulan itu dia tensinya tinggi seperti itu, sehingga resiko terjadinya stroke. Tapi kalau misalkan dicek di 1 bulan 1 kali, kalau misalkan memang tensinya tinggi, kita bisa melakukan edukasi. Yang pertama bisa merujuk mungkin ya ke puskesmas
untuk dilakukan pengobatan. Karena yang namanya pospindu itu memang tidak ada pengobatan, jadi khusus untuk deteksi saja. Oh, gitu. jadi tidak dikasih Tidak, obat. ya. Oh iya. Kalau pospindu ini hanya melakukan deteksi saja. Betul. Untuk pengobatannya kita bisa merujuk ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit. Oh. Tergantung dari berat ringannya yang dialami oleh pengunjung. Kemudian yang kedua, E-nya ya berarti ya. CE iya. E-nya betul. ya, enyahkan asap rokok gitu. Wah. Nah, karena ini merupakan asap rokok ini kaitannya dengan yang tadi, yang jantung koroner, ini menjadi masalah terbesar, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Wah. Masalah terbesar. Jadi rokok ini, kalau boleh saya sampaikan tadi kan, yang paling banyak menimbulkan penyakit jantung koroner. Iya. Itu kan tadi sampai beban pembiayaannya kurang lebih 36,9 miliar triliun maaf se-Indonesia ya. Iya. Oleh karena itu mungkin dengan cara enyahkan asap rokok ini bisa mengurangi angka kematian akibat rokok, yaitu penyakit jantung koroner. Kemudian yang selanjutnya yaitu rajin aktivitas fisik. R-nya rajin aktivitas fisik. Olahraga. Ya, beres-beres juga sama. Ya, harusnya memang ada olahraga yang khusus ya, 30 menit sehari sampai keluar keringat seperti itu. Kalau misalkan olahraga ini juga bisa memperlancar metabolisme kita gitu ya, dengan olahraga, aktivitas fisik, kemudian badan kita jadi segar. Kemudian dengan aktivitas fisik ini juga banyak hal positif. Biasanya kita juga kan kalau sudah olahraga badan menjadi fresh dan seperti itulah. Gitu bugar, ya. Imunitas tubuh juga jauh lebih kuat gitu. Kemudian yang selanjutnya D-nya ya, tadi kan cerdik ya, D-nya ya. D-nya itu diet seimbang. Diet seimbang. Diet itu apa, Pak? Diet itu berarti gizi lah, ya, gizi ya. Gizi yang masuk ke tubuh kita itu harus seimbang antara karbohidrat, kemudian lemak, protein dan mineral. Ini harus seimbang. Sehingga kalau misalkan kebanyakan di zaman sekarang kita itu banyak yang makanan-makanan yang siap saji ya, fast food, nah kayak gitulah, fast food. Jadi makanan tersebut biasanya karena mudah didapat, sekarang kan gampang, dengan GoFood aja udah beda datang ke rumah kita. Ya. Itu salah satu mungkin penyebab dari gaya hidup kita saat ini. Dengan keadaan seperti ini kadang-kadang menjadikan diet kita tidak seimbang, gizi kita tidak seimbang, banyak masukan lemak daripada vitamin, mineral gitu kan. Ini juga menjadikan tubuh yang saya sampaikan tadi, kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya tinggi, seperti itu. Jadi tidak seimbang. Kemudian yang selanjutnya biasa masih di I-nya berarti ya, I yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini juga penting nih. Istirahat yang cukup itu akan membuat badan kita menjadi fresh, gitu ya, menjadi fresh, sehingga dengan kita menjadi fresh, daya tahan tubuh kita juga biasanya akan lebih kuat, gitu, lebih meningkat, sehingga akan tahan terhadap penyakit, gitu ya. Itu yang I-nya. Kemudian yang terakhir tadi cerdik, K-nya berarti ya, kendalikan stres. Ini penting juga, ini kendalikan stres. Apalagi tanggal tua nih. Betul sekali. Tanggal tua jadi stres ya. Stresnya bertambah, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan dengan cara kita bisa mengendalikan stres, stres kita turun, bisa juga meningkatkan imun kita gitu terhadap paparan-paparan penyakit yang salah satunya mungkin saat ini yang lagi tren ya, ke penyakit COVID seperti itu. Insya Allah
dengan dikendalikannya stres imun kita bisa lebih meningkat. Betul. Dan itu. mencegah lah ya Pak ya. Betul. Nah kalau misalkan ngomong-ngomong soal tadi kan COVID-19 nih Pak, Betul. apalagi berkaitan dengan penyakit tidak menular, yang hari ini memang dikenal kalau orang-orang bilang komorbid ya, ini semakin tidak asing lagi dengan komorbid gitu kan. Yeah. COVID-19 kalau ada penyakit penyerta, ini bisa menjadi salah satu penyebab kematian gitu. Betul. Itu benar nggak sih Pak? Betul. Karena begini, PTM ini adalah orang yang sudah mengidap penyakit, salah satunya penyakit yang penyerta tadi, itu dia mempunyai risiko lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai penyakit yang tidak menular. Yang tadi saya sebutkan di awal, jantung dan lain sebagainya. Kalau dia terpapar COVID-19, dia akan lebih beresiko daripada orang yang sehat biasa gitu ya. Dia akan, kalau dari penelitian di Jawa Barat dari beberapa kabupaten kalau tidak salah kemarin provinsi orang yang punya penyakit komorbid itu 17 kali lebih beresiko daripada orang yang sehat gitu ya. Jadi lebih beresiko seperti itu. Lebih berisiko ya. Yeah. Nah kalau misalkan kita kan punya komorbid nih Pak, misalkan nih ya, mungkin orang tua gitu ya punya komorbid. Terus juga karena tidak mau terkena COVID-19, kita pengen banget vaksin. Yeah. Nah tapi sekarang ini banyak yang bilang kalau misalkan ada penyakit komorbid nggak bisa vaksin nih. Sebetulnya gimana sih Pak? Ya. Jadi emang sering kadang-kadang terutama masyarakat diantaranya ada yang berpendapat seperti itu. Betul. Tapi itu tidak betul gitu ya. Sebetulnya vaksin ini bisa dilakukan pada siapapun. Gitu. Termasuk orang yang punya komorbid seperti tadi ya, jantung, kemudian yang koroner, DM dan sebagainya. Tapi dengan catatan bahwa penyakitnya itu dalam keadaan terkontrol gitu. Jadi dalam keadaan terkontrol. Saya pernah menerima beberapa orang di tempat vaksin, di tempat deteksi. Itu kan ada beberapa persyaratan untuk bisa dilakukan vaksinasi. Contoh salah satunya orang yang dengan hipertensi. Sebetulnya itu kalau dari acuan kementerian yang pertama itu 140. Kalau 150 tidak bisa divaksin seperti itu. Tinggi banget. Nah, untuk yang sekarang itu ada aturan baru lagi dari kementerian yang terakhir. Orang dengan hipertensi di bawah 180 itu masih bisa dilakukan vaksinasi. Gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi tidak benar misalkan kalau orang yang punya komorbid atau punya penyakit tidak bisa divaksin, tidak ya. Jadi semua bisa divaksin. Tapi dalam keadaan terkontrol seperti itu. Catatannya ya, terkontrol dan memang ibarat kata tidak sedang kambuh lah gitu kan. Betul, tidak sedang kambuh. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Al Family yang bertanya, boleh nggak Pak? Boleh. Katanya gini, ini ada dari Kang Dadan ya di Kampung Tegajunti. Mau tanya, katanya kalau dinas kesehatan ada nomor WhatsApp khusus untuk menghubungi atau mengetahui seputar dinas kesehatan nggak? Sebetulnya ada ya. Saya sekarang tidak catat nomornya. Sebetulnya ada di depan dinas kesehatan itu yang besar ya, yang besar. Saya lupa mencatat nomornya karena itu ada di bagian seksi survei itu. Ada di depannya itunya nomornya gitu. Nanti silahkan bisa ke dinas kesehatan, di situ ada. Oke. Jadi pastikan Kang Dadan ke ini dulu ya, ke dinas kesehatan. Aja, ya. Saya lupa. Betul. Atau mungkin family atau Kang Dadan juga mau tanya lewat DM, boleh ke promkes.pwk ya. Mau tanya mungkin ya, boleh. Itu tanya-tanya biasanya tentang promosi kesehatan atau yang berkaitan dengan informasi kesehatan itu juga ada di promkes.pwk ya di Instagram gitu. Wah, Bapak ini memang tidak terasa waktunya
kita udah di penghujung acara. Tapi Pak, mungkin untuk terakhir nih, Bapak mungkin bisa kasih tips dan trik untuk family, untuk warga Purwakarta khususnya ya, untuk menjaga kesehatan supaya memang bisa setidaknya meminimalisir adanya penyakit tidak menular ini, Pak. Boleh, yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Yang pertama, silakan manfaatkan pelayanan Posbindu. Jadi silakan untuk yang di desa silakan datangi Posbindu, karena ini kan kita sudah PPKM level 2 ya, jadi udah bisa melakukan kegiatan tidak dengan terlalu ketat pembatasan sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Silakan datangi layanan Posbindu yang dilakukan oleh puskesmas di masing-masing desa, kemudian difasilitasi juga oleh desa dan kader yang ada di desanya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kematian sebagai yang saya katakan tadi, bahwa untuk orang-orang dengan komorbid yang udah punya komorbid ini harus memang dilakukan vaksinasi. Karena kalau keserang dia, makanya tadi kan 17 kali lebih risiko, lebih bahaya daripada yang sehat. Oleh karena itu saya sarankan untuk silakan melakukan vaksinasi di daerahnya masing-masing, sehingga setelah divaksinasi mungkin akan lebih tahan terhadap paparan COVID. Tapi dengan catatan tadi bahwa penyakitnya dalam keadaan terkontrol gitu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta itu sampai sekarang tolong masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena perlu saya informasikan pula bahwa orang yang sudah divaksin, apalagi baru vaksin yang pertama, itu daya tahan tubuhnya belum cukup kuat untuk menerima paparan COVID. Jadi masih berisiko untuk tertular. Masih berisiko. Sampai kapan dia akan maksimal tumbuh? Daya tahan tubuhnya itu biasanya 28 hari setelah vaksinasi kedua. Lama sekali ya. Jadi 28 hari setelah vaksinasi kedua, dia akan tumbuh daya tahan tubuhnya, sehingga dia akan lebih tahan daripada yang tidak divaksinasi gitu. Walaupun mungkin diantaranya ada ya yang sudah diimunisasi terpapar, tapi saya yakin ketika terpapar akan jauh lebih beda daripada yang tidak divaksinasi. Jadi sudah lebih tahan terhadap paparan, dan itu bisa mencegah dia dari kematian oleh COVID gitu. Karena tubuhnya sudah mengenali ya, iya, Pak? gitu. Sudah divaksinasi. Oke. Kalau misalkan boleh tahu nih terakhir Pak, mungkin hari ini kan masih banyak yang bertanya-tanya vaksin masih aja ada ya kan? Betul. Ini kalau misalkan sekarang nih Pak, rata-rata lagi ada vaksin di mana sih, jadwal vaksin mungkin dari Dinas Kesehatan ada? Betul. Kebetulan besok juga ada. Besok ada. Besok ada di Dinas Kesehatan, tapi biasanya itu ada kelompok-kelompoknya. Misalkan hari ini kelompok Gojek, hari ini dari perusahaan, hari ini ibu hamil. Walaupun mungkin dari vaksinnya juga beda-beda ya. Ada yang Sinovac, ada yang Moderna, dan lain sebagainya jenisnya. Makanya kami juga memberitahukan ke masyarakat, pelayanan vaksin itu bisa dilakukan di wilayah desanya masing-masing, karena puskesmas sudah melakukan penjadwalan masing-masing. Untuk ibu bapak dan masyarakat Kabupaten Purwakarta umumnya, kalau mau divaksin silakan hubungi desanya atau puskesmasnya yang terdekat ya. Yang terdekat. Di situ bisa mendaftarkan diri, kemudian dengan cara membawa KTP lah, fotokopi KTP. Nanti di pendaftaran akan diinput datanya, sehingga dan diminta nomor handphonenya.
untuk dihubungi nanti. Iya, untuk sertifikatnya. Oh, untuk sertifikat. Karena nanti setelah divaksinasi akan ada pemberitahuan ke HP-nya untuk sertifikatnya. Silakan di-download masing-masing. Gitu. Karena online ya, Pak ya. Betul, seperti itu. Berarti di Dinas Kesehatan bisa ya besok atau mungkin juga All Family, karena itu memang cukup terbatas karena ada apa ya? Pengelompokan ya tadi pengelompokan. Ya. Kalau besok apa tuh? Kelompok apa? Kalau besok kalau tidak salah ya, karena ini di bagian Surfim, kalau tidak salah untuk umum. Oh, untuk umum. Ya. Nah, pokoknya bisa ditanya lagi deh All Family ya, gitu betul. Boleh ke Instagramnya promkes.pwk gitu. Jadi All Family mungkin mau bertanya-tanya tentang jadwal vaksin boleh, atau mungkin langsung ke klinik-klinik terdekat atau mungkin puskes siapa ya? Puskesmas di desa, betul. Itu gratis ya. Gratis biasanya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan sedih lagi, masih bisa divaksin ya. Bapak terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini sudah memberikan informasi yang luar biasa ya. Siang-siang gini akhirnya dapat asupan nih, vitamin. Mudah-mudahan sehat selalu pastinya ya Pak ya. Amin. Dan nanti bisa mampir lagi di sini ya. Saya juga mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dimaafkan Pak. Boleh dada-dada untuk terakhir kali ini. Maksudnya terakhir kali untuk hari ini ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk All Family yang hari ini juga masih stay tune dengerin nih ya. Terima kasih buat Mama Syafa yang hari ini juga sudah berkabar. Terus juga All Family pokoknya yang sudah berkabar juga. Mohon maaf kalau misalkan ada yang belum sempat terputarkan lagunya. Dan hari ini Mika pamit. Bapak pamit? Pamit ya. Makanya terima kasih All Family, sampai jumpa besok masih di jam yang sama di Teras 945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Klinik 945.